Nah, kalau dari data yang diberikan sama Menteri Perekonomian kita, dia bahas itu kalau perputaran itu turun 20 T. Daya beli turun, pemikiran untuk spendnya kita lebih hati-hati. Kita IHSG juga ancuran-ancuran. Dulu itu kita itu kalau bisnis online itu simple. Tetapi di tahun 2024 akhir dan 2025 permainan seperti itu udah gak bisa kayak gitu. Oke. Di mana Cina itu banyak orangnya atau pabriknya itu buka cabang di Indonesia dan menjual ke konsumen seharga kita import. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita ganti dulu studio baru ya. Iya. Tes dulu. Keren sih ini studionya. Ya enak ya. Disponsori sama Taco ya. Sponsori Kasu. Ya boleh sebut merek nih. Ya boleh sebut merek. Nah, kali ini tuh kita pengen bahas sesuatu juga yang lagi sesuai tema sekarang lah ya. Itu lebaran gitu. Nah, banyak berita yang bahas soal kenapa bisnis tahun ini tuh sepi gitu. Iya. Apakah cuman perasaan atau memang sebenarnya di lapangan ya seperti juga gitu. Nah, jadi itu ya pengen kita bahas ya. Nah, kalau dari data yang diberikan sama Menteri Perekonomian kita, dia bahas itu kalau perputaran itu turun 20 T. Gila ya. Gila, itu angka yang triliun ya. Drastis banget, itu pasti berasa banget sih. 20 T dibanding tahun sebelumnya. Betul. Nah, ini ya banyak faktor lah ya, pasti daya beli turun, juga mungkin kita pemikiran untuk spendnya kita lebih hati-hati, kita lebih mikir dengan berbagai data ya. IHSG juga ancuran-ancuran. Nah kalau yang dulu lihat apa sih penyebabnya, mungkin dari luar apa dari internal kita juga, bagaimana ini? Sebenarnya banyak banget ya Mon ya. Maksudnya banyak banget faktor yang menyebabkan hal seperti ini gitu. Pertama itu faktor yang paling kita lihat ya secara tanggalan gitu ya, yaitu libur Natal dan Tahun Baru terlalu dekat dengan libur Lebaran. Nah, oke. Ya masuk akal sih. Nah, jadi orang itu kan kemarin udah spend, ya, udah habisin di banyak untuk Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah, tiba-tiba bulan puasa masuk. Benar-benar terpaut 2 bulan doang. Jadi dia habisin Natal Tahun Baru, 2 bulan kemudian kita masuk ke bulan puasa. Gitu kan. Jadi bisa dibilang itu pengaruh salah satu. Nah, yang kedua adalah ternyata banyak perusahaan itu, ekonomi kita itu sebenarnya banyak yang mengatakan reclining. Oke. Jadi maksudnya menurun secara bertahap. Jadi contoh, yang dulu bisnis online, ini kita ambil satu contoh umum lah ya. Dulu itu kita itu kalau bisnis online itu simple bisnisnya. Kita import dari Cina gitu ya, import dari luar lah gitu. Katakan kita jual satu baju 30.000. Oke. Kita import harga 20.000 seandainya. Kita import 20.000, kita jual dengan potongan lain-lain apa semacam, kita untung mungkin 30%. Oke. Ini simple banget. Tetapi di tahun 2024 akhir dan 2025 permainan seperti itu udah gak bisa kayak gitu. Oke. Di mana Cina itu banyak orangnya atau pabriknya itu buka cabang di Indonesia dan menjual ke konsumen seharga kita import. Jadi buat orang-orang yang tadinya ngambil ke sana itu udah bisnisnya dia udah gak seksi lagi sebenarnya. Betul. Jadi dia punya stok barang numpuk sehingga bingung doang. Ya. Saya modal 20.000. Yang di sini jualnya 22.000. Padahal mereka kena potongan administrasi, potong dia admin dan lain-lain gitu loh. Saya hitung-hitung sama packing kok jadi lebih murah. Ya. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu. Nah, itu salah satu faktor. Faktor kedua adalah penerimaan pajak itu menurun. Jadi udah diumumi sama Menteri Perekonomian ya, penerimaan pajak di 2024 itu menurun drastis. Nah, itu bisa disebabkan oleh banyak usaha-usaha yang dulunya marginnya tebal, terus sekarang berlebih. Oke. Sehingga makanya kenapa sekarang itu pajak itu kan mulai digenjot lagi. Seperti Cortex lah, ini itu gitu loh. Tetapi sebenarnya sesimpel memang ekonomi lagi gak bagus. Ya. Contoh jualan rumah. Kan sistem jualan rumah kan pemerintah dapat yang namanya PPN. Ya kalau penjualan rumahnya menurun mau pajak apa? Iya. Terus kalau seandainya kita ngambil KPR, yang ngambil KPR
makin sedikit, pajaknya gimana? Ya banyak lah, banyak. Tapi memang ekspektasi ya pastinya ya kita ngomongin simple, kita pribadi pun kalau menargetkan sesuatu pasti kita expect-nya tahun depannya naik gitu. Betul, entah itu omset, entah itu Betul. apapun itu pemasukan lah atau apapun pasti kita expect-nya naik. Sama juga pemerintah pasti Expect-nya naik. dia targetin pemasukan, lalu juga penerimaan pajak, ekonomi. Tapi realistisnya ya sebenarnya bertolak belakang sih bisa dibilang. Kalau di bidang kami juga berasa sih kayak mungkin dari akhir tahun lalu sampai masa awal tahun ini nggak kenceng gitu loh. Biasanya ya bertahan aja gitu. Betul. Nah kemarin Koko juga cerita tuh, karena kan jual handphone di daerah, Ya. toko handphone gitu ya. Nah dulu itu kalau dekat-dekat Lebaran itu untung bersih ya, ini kita ngomong untung bersihnya ya, itu sehari itu bisa belasan juta. Oke. Untung bersih per hari. Jadi kalau di sebulanin bisa hampir 200 gitu ya, kan naik turun kan, dan nggak setiap hari rame gitu ya. Nah sekarang deket Lebaran itu turun sampai sisa 4 juta lebih. Jadi kita bisa lihat bahwa penurunannya itu sampai 60%. Memang tetap bisnisnya tetap bisa dijalankan, tetapi penerimaannya kan menurun jauh. Ya. Dimana biasanya Lebaran itu nanti kita subsidi silang untuk bulan-bulan sepi ke depannya. Ya. Kan ada bulan-bulan Iya, biasa setelah Lebaran kan lagi. ya pasti slow down. Habis itu juga maksudnya nanti dekat-dekat apa gitu loh. Terus kerugian-kerugian yang lain kan. Tapi bisa dibilang udah gak seseksi itu. Nah, satu kasus lagi. Kemarin ngobrol sama salah satu pengusaha di Tanah Abang gitu ya. Dia bilang bahwa memang bisnis menurun jauh. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan konveksi atau perusahaan baju gitu ya, mereka mulai menerima partai kecil. Sehingga reseller itu susah. Oke, iya. Jadi mereka kenapa mereka melakukan seperti itu, Mon? Karena bisnis menurun. Akhirnya lu udah gak bisa pilih-pilih job. Dulunya mereka ngerasa kerjaan kecil-kecil ini mah ribet gitu. Iya ribet. Maka minimumnya segini gitu. Tapi sekarang pun yang kecil-kecil pun mereka ambil. Yang penting bisnis tetap berjalan. Yang penting mesin mereka tetap jalan gitu. Cuman maksudnya ya begitu. Kalau seandainya kita ngomong ya bisnis gak turun, perasaan doang ya enggak sih. Sebenarnya memang secara data pun bisnis itu menurun. Bisa dibilang sekarang ini survival mode lah ya. Iya. Ya mungkin ada bidang-bidang tertentu atau market tertentu yang baik-baik aja itu mungkin ada. Tapi juga ada, nggak bisa dipungkiri secara garis besar overall itu pasti kebanyakan turun gitu. Betul. Nah, ditambah lagi banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memilih untuk cabut dari Indonesia. Kan mungkin dari kemarin kita bisa lihat lah ya, maksudnya ormas-ormas lah ya lah itu ya. Itu kan berseliweran di mana-mana gitu. Jadi kalau menurut Apindo ya, bahwa memang salah satu halangan untuk berinvestasi di Indonesia adalah banyaknya organisasi-organisasi yang memungut tanpa nggak ada aturan jelas sih. Ya. Gitu. Terus harus memasukkan orang dari mereka untuk kerja. Dimana kalau kita ngomong kompetensi dan kualifikasi belum tentu memenuhi. Nah, biasanya udah gitu yang kerja ini harus bayar ke orang yang masukin. Sehingga terjadi yang namanya nepotisme. Ya. Nah, udah pasti kualifikasi dan kompetensinya nggak memenuhi, makanya dia mau bayar. Dimana kalau seandainya lu ada potensi, lu pasti nggak mau bayar ke organisasi-organisasi ini untuk masukin lu. Padahal lu harus bayar persentase sekian. Nah, sehingga perusahaan itu sangat dirugikan. Itu satu. Kedua, ada satu kasus kalau nggak salah itu di Cirebon ya. Itu di mana satu perusahaan ya. Itu mereka itu katanya itu lagi banyak order, lagi banyak deadline. Tiba-tiba karyawannya semuanya mogok kerja 4 hari. Demon. Oke. Demo ke perusahaannya, entah apa yang tutup, gua gak tahu lah. Akhirnya perusahaannya memilih bangkrutin diri langsung. Nah, sekarang ini yang suruh demo siapa? Mau tanggung jawab gak yang demo? Kalau ini ribuan orang akhirnya gak ada kerjaan. Jadi istilahnya gini loh. Kita sebagai pengusaha
kita jangan terlalu mengeksploitasi karyawan. Tapi jadi karyawan pun jangan memeras perusahaan. Iya. Secara tidak langsung. Betul. Lu kalau rasa seandainya gajinya lu gak sesuai apa sekalian, lu kan bisa cari opportunity lain. Kalau seandainya lu orang rasa jadi karyawan di mana-mana sama aja gak sesuai, ya jadi bos lah, buka usaha, mau jual pecel lele kek, mau nasi goreng kek, kan gak ada salahnya gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Itu juga, dan angka PHK yang seperti kita ngomong di podcast kita sebelumnya, angka PHK tahun ini tuh gede banget. Bahkan baru berjalan 3 bulan belum selesai ya, angkanya udah luar biasa gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih ada kerjaan ya syukur gitu, kadang kan masih dapat THR. Nah, tetapi efek domino ini membuat pembelanjaan masyarakat menurun drastis. Bahkan katanya kemarin itu ada satu data yang mengatakan bahwa 100 juta orang tidak mudik di tahun ini. Oke, 100 juta orang. 100 juta orang. Karena angka mudik itu biasanya berapa ratus juta gitu. Sampai 100 juta itu gak mudik tahun. Jadi ya kita bisa lihat lah bahwa memang semuanya menurun gitu. Iya. Dan memang kalau gue baca-baca juga beberapa itu, maksudnya orang yang jual barang lebaran itu juga stoknya jadi berlebih ya. Jadinya tuh stok mati lah ya bahasanya ya. Jadi akhirnya mungkin harus dijual dengan harga yang di bawah modal atau di bawah arahnya. Itu salah satu caranya gitu sih. Betul. Karena memang gini banyak bisnis itu bisnis cyclical atau namanya bisnis musiman. Jadi mereka itu berharap lebaran atau beberapa event tertentu itu omsetnya bisa menutupi 1 tahun. Iya. Memang ada bisnis yang seperti itu. Itu seperti bisnis parcel. Lu kalau buka toko parcel, lu kalau gak harap lebaran mau harap hari biasa kecil gitu. Jadi mereka biasanya benar-benar nyetoknya gila banget. Jadi berharap nih lebaran nih penyerapannya luar biasa. Resto sebenarnya juga lumayan loh. Iya. Kayak kita mau booking untuk berkantor tuh kayak di sini full, di situ full. Iya betul. Ya ini kesempatan untuk dapetin cuan lah ya Pak. Iya. Jadi kalau seandainya buat resto-resto musiman, mereka itu harus pintar-pintar ngakali. Terutama biasanya kalau lebaran itu terkendala bahan baku. Karena bahan baku segar. Seperti kalau lu orang perhatiin harga cabai itu naik udah 100.000 ke atas lah gitu loh. Gimana biasanya memang sebelum lebaran itu harga-harga itu naik. Nah lu dilema, lu kalau gak stok banyak, otomatis restoran lu nanti gak cukup. Oke. Kalau lu mau operasional lebaran. Sedangkan pas lebaran, banyak supplier itu tutup. Seperti supplier susu, supplier daging, tutup. Sehingga lu harus nyetok. Tetapi kalau lu nyetoknya berlebih, lebarannya gak cukup, akhirnya itu jadi stok mati. Udah gitu harganya mahal lagi mau nyetoknya gitu. Jadi memang inilah yang maksudnya kalau kita jadi pebisnis itu harus adaptif juga. Dimana kalau lu salah strategi di hal-hal seperti ini, lu bukannya untung malah jadi rugi. Tapi ya sebenarnya memang terlalu banyak hal yang di luar kontrolnya kita. Betul. Memang ini kondisi yang ya spesial. Kita bisa lihat buktinya ya dari harga market saham itu hancur-hancuran banget. Cuma ya ada satu yang menurut gua menarik itu menurut lo ya. Ini ada peran dari orang asing gak? Sebenarnya gini, kalau market menurut gua itu kepercayaan terhadap pemerintah. Ya. Karena kan baru-baru ini kan banyak banget kasus-kasus yang heboh. Seperti baru gak lama udah ada kasus 700 triliun. Ya. Nanti ada lagi hitungan baru 900 triliun, 200 triliun. Sekarang kan ratusan triliun semua kasusnya. Tapi kayak gini nih apa sebenarnya kok munculnya ini pas banget gitu maksud gue. Kalau teori konspirasi ya, ini kemungkinan juga ya ada kepentingan politik. Iya, kepentingan ya. Ya makanya kenapa di blow up di saat-saat seperti ini gitu. Tetapi ya kita kan itu kan nggak pasti. Ya kita melihatnya hanya putih luar, kalau kita nggak tahu. Yang pasti satu lah, bahwa dengan banyaknya kasus ini, terutama kasus ya e-fishery, di mana bohongin investor gitu ya, itu bikin kepercayaan asing terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia itu menurun drastis. Di mana ya kalau gue jadi perusahaan asing, gue juga mikir mendingan cabut. Nah, mendingan gue invest di tempat-tempat yang lebih aman. Seperti kita ngomong kalau kita memilih invest di Singapura. Ya. Di mana pemerintahnya itu ada turut andil melindungi investor. Kalau seandainya investor kasih laporan palsu bisa ditangkap.
Nah, kalau di Indonesia kan hal-hal seperti itu kan belum terlalu ditertibkan. Nah, sedangkan penopang IHSG itu masih mayoritas ASI. Kalau karakter dari investor lokal ya, ini kita ngomong general ya, pada umumnya itu yaitu psikologis. Jadi kalau panic selling semuanya panik. Kalau FOMO semuanya FOMO gitu. Jadi ini susah buat dikendalikan, maksudnya buat kita itu invest secara fundamental itu berat. Iya, apalagi sebenarnya kalau kita lihat ya kayak kita sebagai investor aja, saham-saham Indonesia ini mungkin kayak saham-saham Big Bang aja, kalau kita lihat harganya bisa turun sampai mungkin harga 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, itu kan kayak saham yang paling rasanya nih paling aman ini gitu. Iya. Itu aja gak bisa kita andalkan, itu susah gitu untuk kondisi di Indonesia ya kan. Iya. Apalagi kemarin maksudnya banyak kasus baru yang dimana perusahaan-perusahaan itu, salah satunya mungkin perusahaan tekstil lah ya, kita bisa sebut lah ya, tekstil yang gede. Bayangin invest, perusahaannya pahit. Jadi kita masukin 100 juta jadi nol. Nah, bayangin aja sesadis apa ini. Maksudnya hampir gak ada perlindungan terhadap investor gitu. Tetapi ya, nah ini juga menyebabkan efek domino. Di mana biasanya ya pengusaha-pengusaha itu kalau duit idle, namanya duit nganggur, mereka masukin saham dulu sementara. Terus pas deket-deket lebaran, udah mau kasih gaji THR, mereka cairin. Ya. Dengan saham penurunan drastis itu kan berarti ya cut loss. Kayak apa rasanya? Kayak antara cut loss atau enggak ya udah ditunda. Iya. Maksudnya mau gimana? Kalau ada duit yang ini duit bisa ada nih. Iya, Tapi kalau ada duit panas sih pasang. iya, kalau gak cut loss ya ditunda atau bagaimana gitu kan. Maksudnya kita kan susah ngomong gitu. Jadi ya kalau kita lihat ya faktornya beruntun lah. Ya, betul sih. Jadi itu ya soal market saat ini gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah bisnis kalian juga terasa banget, atau di tempat kalian, kantor kalian juga sama juga nih ngalamin hal yang sama? Iya. Itu dulu, coba share di komen menurut pendapat kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.